Melihat wajah Yen yang terlihat lelah dan ingin menangis, membuat Henry mengangguk dan mengiyakan keinginan wanita itu. Bagaimana cara menjelaskannya? Yen terdiam sesaat, wanita itu lalu menunduk dalam. Setelah kejadian ini, aku yakin Yuno takut pulang ke rumah. Gumannya pelan lalu melihat ke arah sofa tempat Yuno terlelap. Aku hanya tidak ingin anakku terluka sedikit pun. Aku tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Henry mengelas nafas. Ia mengerti perasaan Yen. Pria itu pun menggenggam kedua tangan Yen dan mengalusnya. Yen mengangkat sedikit wajahnya dan menatap Henry. Terima kasih. Henry tersenyum kemudian memeluk Yen hangat, membawa wanita itu ke dalam dekapannya. Suara langkah kaki terdengar dan terhenti. Henry dan Yen menoleh bersamaan ke arah pintu masuk. Mereka sedikit terkejut saat melihat Taeyong. Tenggorokan Taeyong terasa cekat melihat pemandangan di depan matanya, seperti ada rasa yang mengganjalnya ketika melihat Henry memeluk Yen. Henry melepas pelukannya menatap Taeyong tajam. Pria itu langsung berdiri dan menghampiri Taeyong. Mau apa kau datang ke sini? Kau mau membuat Yen lebih menderita lagi. Aku ke sini ingin minta maaf dengan Yen. Henry langsung mendorong dada Taeyong hingga pria itu mundur selangkah. Yen tidak butuh permintaan maaf darimu. Sekarang lebih baik kau pergi dari sini. Kau hanya akan membuat masalah. Taeyong terdiam melihat wanita yang duduk di atas ranjang dengan luka-luka kecil di wajahnya. Meskipun wanita itu tidak melihat ke arahnya, namun Taeyong bisa melihat lukanya. Jujur saja rasa sesak di dadanya muncul ketika melihat keadaan Yen. Taeyong merasa sangat bersalah. Matanya kemudian melihat Yuno yang sedang tertidur di sofa. Dia pun melangkah mendekati putranya. Yen sesekali melirik ke arah samping, melihat Taeyong yang sedang berjongkok di dekat sofa sembari mengusap rambut Yuno. Mata Taeyong memerah melihat perban kecil di dahi Hyunwoo. Jadi putranya juga terkena imbas dari sikap posesif Hyunjin. Maafkan apa tidak bisa menjagamu dengan baik, ucapnya pelan. Apa? Hyunwoo tiba-tiba membuka matanya setelah merasakan tangan besar menyentuh rambutnya. Taeyong hanya tersenyum tipis. Dia ingin menangis sekarang saat melihat wajah polos putranya, tapi tidak mungkin dia menangis di depan Hyunwoo. Apa? Yuno langsung memeluk Taeyong. Anak itu merindukan ayahnya dan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Melihat itu, Henry menghela nafas panjang. Dia lalu melihat ke arah Yen yang masih betah melihat keluar jendela. Henry bisa mengerti apa yang dirasakan Yen. Apa? Lihat ini. Yuno menunjuk perban di dahinya. Ada orang jahat yang melakukan ini padaku. Oma juga. Mereka memukul Oma bersama-sama hingga Oma ada di sini. Apa harus mencari orang-orang itu dan memberikan hukuman? Hati Taeyong terasa teriris mendengar semua pengaduan Yuno. Mungkin jika Yuno tahu dan paham apa yang terjadi sebenarnya, anak ini pasti akan marah dan mengusirnya seperti yang dilakukan Henry. Taeyong mengangguk pelan. Apa akan mencari hukuman pada mereka? Jawabnya lembut. Sekarang apa akan menemaniku dan Oma di sini kan? Taeyong terdiam. Dia tidak bisa langsung menjawab pertanyaan putranya. Taeyong sedikit melirik ke arah Yen yang masih betah menatap keluar jendela. Dia sadar kehadirannya di sini membuat Yen tidak nyaman. Taeyong lalu menggeleng pelan. Mian, apa tidak bisa menemanimu? Sekarang apa harus memberikan hukuman pada orang yang telah membuatmu terluka seperti ini? Padahal aku masih ingin bersama apa? Kan masih ada Henry Ayoshi di sini. Dia akan menemanimu dan Oma selagi apa tidak ada. Baiklah, tapi janji setelah semuanya selesai apa akan datang lagi. Taeyong mengangguk pelan lalu mengusap puncak kepala Yuno dengan lembut. Apa pergi dulu? Jika Yuno masih mengantuk, lanjut tidur saja. Yuno mengangguk. Ini apa? Hati-hati. Taeyong lalu berdiri. Setelah berpamitan dengan Yuno, pria itu perlahan menoleh ke arah Yen yang sedikit mendekat ke ranjang wanita itu. Taeyong bingung harus bagaimana. Kata maaf saja sepertinya sudah tidak pantas dia ucapkan. Aku berjanji akan meluruskan semuanya. Gumannya pelan. Maafkan aku. Yen meremas tangannya. Dia masih enggan untuk sekedar menengok ke arah pria tinggi itu. Dia sudah lelah. Yen hanya ingin tidak berurusan lagi dengan Taeyong. Karena tidak mendapat respon dari Yen, Taeyong pun memilih pergi daripada membuat Yen terus merasa tidak nyaman. Yang jelas sekarang dia akan menyelesaikan semua kesalahpahaman ini. Kau tidak perlu khawatir, Yuno dan Yen akan baik-baik saja bersamaku. Sebaiknya sekarang kau urus dulu kekasihmu yang bodoh itu. Desis Henry begitu Taeyong lewat di depan-depannya. Taeyong berhenti sebentar lalu menatap Henry tajam. Mereka saling melempar tatapan tajam hingga Taeyong memutuskan untuk melanjutkan langkahnya menjauh dari ruang rawat Yen.
Taeyong mengendarai mobilnya sembari menghubungi Yunjin, namun gadis itu tidak menjawab panggilannya. Dia pasti sedang syuting. Taeyong lalu menancap gas menuju ke lokasi syuting film terbaru Yunjin. Bayangan Yen terus berputar di kepalanya sejak tadi. Yen yang dilakukan Yunjin sudah kelewatan hingga membuat putranya juga ikut terkena imbasnya. Padahal Taeyong sudah berusaha keras agar Hyunwoo tidak terlibat dalam masalah para orang dewasa. Yunjin yang sedang beradu akting dengan lawan mainnya sekilas melihat sosok pria tinggi muncul di antara kerumunan staf. Dia merasa senang karena Taeyong mengunjunginya. Jarang-jarang pria itu mau datang ke lokasi syuting Yunjin. Saya mengepal tangannya melihat Yunjin yang bersikap biasa saja, seperti tidak membuat kesalahan. Beberapa puluh menit berlalu, Taeyong menunggu Yunjin hingga gadis itu mendapat jam istirahatnya. Yunjin tersenyum cerah mendekat ke arah Taeyong. Sengaja bersikap seperti itu di depan para staf agar membuat mereka semua iri dengan Yunjin. Tanpa menjawab pertanyaan Yunjin, Taeyong langsung menarik tangan gadis itu menjauh dari keramaian. Yunjin hanya menurut saja kemana Taeyong menariknya. Taeyong membawa Yunjin ke sebuah ruangan yang cukup jauh dari keramaian staf. Yunjin tersenyum tipis. Taeyong membawanya kemari pasti ingin. Opa, kau mau apa? Mencari tempat sepi, Yunjin mengelus dada Taeyong lembut. Taeyong menghela nafas dan menjauhkan tangan Yunjin dari dadanya. Yunjin mematung di tempat. Gadis itu baru saja mendapat tamparan keras dari tangan Taeyong. Seketika badai di pipinya mulai terasa. Apa kau sadar yang kau lakukan itu sudah kelewatan, Wang Yunjin? Seru Taeyong dengan amarah memuncak. Apa maksud opa? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh. Kau kan yang membayar media untuk membuat artikel yang menjelekkan Yen. Yunjin terkejut, dari mana Taeyong tahu hal itu. Artikel itu membuat semua orang membenci Yen, terutama fansmu. Lalu kau mempengaruhi fansmu agar menyerang Yen, kan? Apakah tahu apa akibat dari perbuatan fansmu itu? Yunjin terdiam. Taeyong benar-benar terlihat mengerikan. Anakku ikut terluka karena ulah fansmu itu. Harusnya kau sebagai idola memberikan contoh yang baik pada penggemarmu, bukan malah sengaja mengompori mereka agar melakukan kejahatan. Kau pasti sudah tahu akibat dari yang kau lakukan, kan? Selain terluka hingga masuk rumah sakit, kau puas sekarang. Aku benar-benar kecewa padamu. Kau kira kau sudah mengerti dengan keadaan, tapi kau malah berbuat semakin kelewatan. Aku benar-benar kecewa padamu. Maaf opa, tapi aku benar-benar tidak tahu soal Yen masuk rumah sakit. Sungguh aku tidak tahu. Yunjin mengangguk lemah. Taeyong lalu melirik ponsel Yunjin yang berada di atas meja rias tak jauh dari tempat mereka berdiri. Pria itu pun langsung beranjak dan mengambil ponsel Yunjin dengan gerakan cepat. Mata Yunjin melebar. Sial, tampaklah riwayatnya. Jika kau memang tidak tahu apapun, biarkan aku mengecek ponselmu, ucap Taeyong datar. Yunjin seketika berkeringat dingin sembari meremas jari-jari tangannya. Taeyong mengecek isi pesan di ponsel itu. Surat matanya langsung berubah semakin tajam hingga keningnya mengkerut. Dia membuka sebuah grup chat dan membaca semua pesan orang-orang di dalam grup itu. Yunjin sangat mendramatisir dan menganggap dirinya paling tersakiti hingga membuat para fansnya merasa kasihan padanya. Yunjin juga memberikan alamat restoran Henry dan rumah Yen, menyuruh fansnya untuk mendatangi alamat itu dan menemui Yen. Dan yang paling membuat Taeyong terkejut adalah foto Yen yang babak belur sudah pingsan dikirim oleh salah satu fan Yunjin, dan parahnya Yunjin malah berterima kasih pada orang itu. Benar-benar. Nafas Taeyong terengah menahan amarah agar tidak meledak di sini karena ini adalah lokasi syuting dan ada banyak orang. Taeyong lalu mengecek riwayat panggilan Yunjin. Benar dugaannya, Yunjin pernah menelpon nomor beberapa media cetak. Taeyong sudah paham apa Yunjin menghubungi mereka, dan tentu saja untuk membuat artikel kebencian tentang Yen. Taeyong menghela nafas panjang. Pria itu menaruh ponsel Yunjin kembali ke tempatnya semula. Wajah pria itu terlihat memerah. Opa, Yunjin, hubungan kita sampai di sini saja, gumam Taeyong. Yunjin terkejut mendengar kalimat itu. Dia langsung menggerak cepat. Tidak opa, aku tidak mau. Taeyong tidak peduli dan melangkah menuju pintu keluar. Opa, Yunjin menahan lengan Taeyong. Yang kau lakukan itu sudah kelewatan, Yunjin. Aku tidak bisa bersama gadis dengan sifat buruk sepertimu. Kau sudah bukan Yunjin yang kau kenal dulu, desis Taeyong tajam. Opa, maafkan aku seperti ini karena takut kehilanganmu. Taeyong menepis kasar dengan Yunjin dari lengannya. Aku sudah lelah menjelaskan semuanya padamu. Percuma aku berkata panjang lebar padamu. Aku juga sudah menuruti keinginanmu dengan memberikan benihku agar kau percaya padaku, tapi ujung-ujungnya kau semakin berbuat anarkis. Kau tidak akan pernah bisa percaya padaku karena sudah terhalangi oleh sifat posesifmu itu.
Opa, aku minta maaf, aku berjanji tidak akan melakukan apapun lagi. Taeyong menggeleng. Kau seharusnya minta maaf pada Yen dan anakku yang kau lukai. Nada suara Taeyong naik. Aku tidak bisa bersamamu lagi. Perbuatanmu tidak bisa dimaafkan. Aku kecewa denganmu. Kita putus. Namun lagi-lagi Yunjin menahannya. Opa, aku mohon jangan tinggalkan aku. Lepaskan tanganmu, jangan membuat emosiku meledak dan berbuat kasar padamu. Opa, Taeyong menarik lengannya kasar dan pergi meninggalkan Yunjin di sana. Yunjin menatap punggung pria tinggi itu yang menghilang di balik pintu. Yunjin meremas rambutnya sendiri frustasi. Teriaknya langsung menghancurkan semua yang berada di depannya. Beberapa staf datang setelah mendengar suara keributan di ruangan rias Yunjin. Oma, kita mau kemana? Tanya Yuno sembari menggendong tas kecilnya. Sementara Yen sibuk membawa barang-barang ke mobil Henry. Kita akan tinggal di rumah ini lagi sayang, nanti orang-orang jadi itu datang dan melukaimu lagi. Nona juga takut kan? Yuna mengangguk setuju, tapi kemana, kenapa dia tidak datang? Apa-apa tahu kita akan pindah. Ian hanya mengangguk pelan menanggapinya agar Yuno berhenti bertanya soal ayahnya. Ian tidak akan memberitahu Taeyong jika mereka akan pindah. Dia ingin hidup tenang mulai sekarang. Ian berpamitan pada Lia Juma yang terlihat sedih atas pindahnya Yen. Itu berarti dia akan kesepian lagi di sini tanpa ada Yuno dan Yen. Aku akan sering-sering mengunjungi Ajuma di sini. Maaf, aku harus pergi. Ajuma tahu kan keadaan di sini sangat berbahaya bagi Yuno. Aku tidak mau anakku terluka lagi. Lia Juma hanya mengangguk pelan dan langsung memeluk Ian dengan erat. Dia sudah menganggap Ian sebagai anaknya sendiri dan Yuno sebagai cucunya. Ian, kaca pesawatnya akan segera berangkat. Henry menghampiri Ian. Pesawat, kau mau pergi kemana, nak? Ian tersenyum tipis. Tidak jauh kau Juma. Aku pergi ke Jeju. Aku akan tinggal di sana. Lia cuma mengangguk paham. Syukurlah masih di Korea. Dia pikir Ian akan pergi ke luar negeri. Seringlah menelponku agar aku tidak kesepian. Ian tersenyum dan mengangguk. Pasti Ajuma. Sekali lagi terima kasih atas semua kebaikan Ajuma padaku dan Yuno selama ini. Maaf aku tidak bisa membalasnya. Gwenchana, asalkan kau dan Yuno hidup bahagia, itu semua sudah cukup untukku. Lia Ajuma tersenyum. Ajuma, sampai jumpa. Terima kasih sudah memberikanku makanan yang enak selama Oma bekerja. Aku tidak akan melupakanmu. Lia Ajuma tersenyum dan memeluk Yuno lekat. Cepatlah tumbuh besar dan jaga ibumu dengan baik. Yuno mengangguk mantap. Mereka bertiga pun berjalan menuju mobil Henry yang terparkir di depan rumah Yen. Oma, kita belum berpamitan pada apa kan? Yuno lagi-lagi nyeletuk. Oma sudah menelponnya tadi. Lalu apa yang dikatakan apa? Dia minta maaf karena tidak bisa mengantarkan kita karena sibuk di kantor. Jawab Yen kembali berbohong. Yuna belum pernah ke Jeju ya? Tanya Henry berusaha mengalihkan topik. Dia tahu Yan tidak suka jika membicarakan tentang Taeyong. Belum aja sih, di sana ada lautan yang indah dan kau tahu apa lagi yang ada jika sudah ada lautan? Ikan, seru Yuno. Benar, Yuno suka ikan kan? Suka aja sih, di sana ada banyak ikan dan lautan indah. Yuno pasti senang di rumah baru nanti. Benarkah aja sih? Wah, aku jadi tidak sabar sampai ke Jeju. Yan tersenyum melihat senyuman lebar Yuno yang berbicara soal ikan. Dia sangat berhutang budi pada Henry yang meluangkan banyak waktu untuk menjaganya. Taeyong duduk di kursi kerjanya dengan sebuah kamera di depannya. Hari ini dia akan mengklarifikasi kebenaran tentang artikel YN yang beredar. Dia akan membersihkan nama YN lagi dan menghilangkan semua kebencian. Halo semuanya, saya Kim Taeyong. Sekarang saya akan memberitahu klarifikasi terkait artikel tentang saya yang beredar selama ini. Saya harap speak up karena saya rasa salah pahaman semakin parah. Saya mengatakan yang terjadi sebenarnya bahwa Pak Yen tidak pernah menggoda saya. Saya telah memiliki seorang putra dan memang benar dia adalah ibu dari putra saya. Tapi saya tekankan lagi dia tidak pernah. Dan soal kekasih saya Wang Yunjin, dia hanya salah paham dan terlalu posesif. Dia selalu menuduh orang lain tanpa bukti, tidak mau percaya dengan saya hingga melakukan. Terakhir, Yunjin sengaja mempengaruhi fansnya agar berbuat kasar pada Yen hingga Yen harus masuk rumah sakit dan putraku juga terluka. Dia juga menyuruh media membuat artikel yang memihak padanya dan menyudutkan Yen, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Yen adalah wanita yang baik dan pekerja keras. Dia bukan penggoda seperti yang ada di artikel. Kami memang berpisah, tapi hubungan kami sekarang baik-baik saja. Yen juga sudah memiliki kekasih yang selalu menjaganya. Yang jelas semua yang ditulis tentang Yen di artikel itu salah besar. Karena sikap Yonja sudah kelewatan batas dan saya sangat kecewa dengannya karena tidak percaya dengan saya dan malah melakukan perbuatan tidak terpuji. Maka dari itu sekarang saya dan Yonja sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Saya mengambil
Sekian yang saya sampaikan. Saya harap kalian semua tidak mudah percaya pada artikel karena bisa saja kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Taeyong selesai dengan pernyataannya. Pria itu menghela nafas panjang. Ada perasaan lega terselip di sana. Setidaknya nama Yen sudah kembali baik dan tidak ada orang yang membencinya lagi. Tuan, apa langsung disebar sekarang? Tanya salah satu kaki tangan Yen. Taeyong mengangguk. Sebarkan sekarang juga. Malam harinya, Taeyong datang ke rumah sakit tempat Yen dirawat sembari membawa beberapa buah dan makanan ringan untuk Yuno. Namun saat sudah sampai di ruangan Yen, Taeyong sangat terkejut karena ruangan itu sudah kosong. Tidak ada siapapun di sana. Seorang suster lewat dan langsung dihadang oleh Taeyong. Suster, di mana pasien di ruangan ini? Oh, pasien atas nama Nyonya Pearl sudah pulang, Tuan. Mata Taeyong melebar. Apa? Sudah pulang? Kapan? Tadi siang, Tuan. Nyonya Yen bilang ingin rawat jalan. Tanpa membalas ucapan suster, Taeyong langsung berbalik pergi dengan langkah cepat. Pria itu sekarang menuju ke rumah Yen. Sesampainya di rumah Yen, Taeyong langsung mengetuk pintu rumah itu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Kemana mereka? Bukankah suster bilang Yen sudah pulang? Yuno, apa datang? Buka pintunya, seru Taeyong terus mengetuk pintu. Namun hasilnya nihil. Rumah itu sepi dan sangat gelap, seolah tidak ada penghuninya. Taeyong lalu melihat ke arah rumah Lia Juma. Mungkin saja Yen dan Yuno berada di sana. Taeyong pun melangkah panjang mendekati rumah di sebelahnya. Taeyong mengetuk pintu dan tak lama muncullah seorang wanita parubaya yang menatapnya dengan tatapan tak suka. Ajuma, apa kau tahu di mana Yen? Tanya Taeyong. Dia sudah tidak tinggal di sini lagi. Sudah Ajuma. Ya, dia sudah tidak tinggal di sini karena takut fans kekasihmu datang dan melukai Yuno lagi. Lalu dia sekarang pindah kemana? Aku tidak tahu. Jikapun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Sebaiknya kau jangan mencari mereka lagi. Biarkan mereka hidup dengan tenang. Lia Juma langsung menutup pintu rumahnya dengan kasar. Taeyong mendesah frustasi. Tubuhnya terasa lemas sekaligus kesal karena kembali harus kehilangan keberadaan mereka, terutama Yuno.